Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Lamarani dengan NIM 2315107, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Tujuan pembuatan video saya pada saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran PKN SD. Nah baik, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan binika atau multikultural dan interkultural untuk sekolah dasar. Pada materi ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan dibahas sebentar. Yang pertama itu ada konsep dasar PKN di sekolah dasar. Yang kedua ada pendidikan multikultural dan interkultural. Dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan pendidikan. Yang keempat ada pengembangan pembelajaran PKN berbasis Bhinneka. Yang kelima ada strategi implementasi di sekolah dasar. Yang keenam ada model pembelajaran PKN berbasis Bhinneka. Dan yang ketujuh evaluasi pembelajaran PKN berbasis Bhinneka. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar PKN di sekolah dasar. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada jenjang sekolah dasar, PKN memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Pembelajaran PKN di sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang baik, yang memiliki kecerdasan, tanggung jawab, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Pendidikan multikultural dan interkultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman kultur dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang latar belakang etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Banks 2010 mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi pendidikan, dan proses yang bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa dari semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademik. Sementara itu, pendidikan interkultural lebih menekankan pada interaksi, dialog, dan kerjasama antar budaya. Pendidikan interkultural tidak hanya mengakui keberagaman budaya, tetapi juga mendorong terjadinya pertukaran dan interaksi antar budaya yang inklusif. Menurut Poetra 2011, pendidikan interkultural bertujuan untuk memfasilitasi dialog antar budaya dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Jadi, perbedaan utama antara pendidikan multikultural dan interkultural terletak pada pendekatan yang digunakan. Pendidikan multikultural cenderung berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, sedangkan pendidikan interkultural lebih menekankan pada interaksi dan dialog antar budaya. Namun keduanya saling melengkapi dalam konteks pendidikan di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang tinggi. C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan pendidikan. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan semboyan resmi negara Indonesia yang mencerminkan kesatuan dan dalam keberagaman. Konsep ini berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14, menggambarkan kerukunan agama Buddha dan Hindu pada masa itu. Sebagai landasan pendidikan, Bhinneka Tunggal Ika memiliki beberapa implikasi penting. Yang pertama ada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua ada kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan dalam keberagaman.
Yang ketiga, pengembangan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan. Yang keempat, kerjasama antar komponen bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, kesadaran akan persatuan dan kesatuan nasional di tengah perbedaan. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan filosofis bagi pengembangan pembelajaran yang mengkoordinasi keberagaman peserta didik dan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan interkulturalisme. Pendidikan berbasis Bhinneka Tunggal Ika ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki identitas nasional yang kuat namun tetap menghargai identitas lokal dan keberagaman budaya. D. Prinsip pengembangan pembelajaran PKN berbasis Bhinneka. Pengembangan pembelajaran PKN berbasis Bhinneka untuk sekolah dasar perlu memperhatikan prinsip pengembangan pembelajaran PKN berbasis Bhinneka. Pengembangan pembelajaran PKN berbasis Bhinneka untuk sekolah dasar perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama itu ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Pembelajaran harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensinya tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya, etnis, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Yang kedua ada prinsip penghargaan terhadap keberagaman. Jadi dalam prinsip ini pembelajaran harus mengakui, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman sebagai sumber belajar yang kaya dan bernilai. Dan yang ketiga ada prinsip integrasi nilai, di mana nilai-nilai multikulturalisme dan interkulturalisme seperti toleransi, empati, solidaritas, dan kerjasama harus diintegrasikan dalam semua aspek pembelajaran. Yang keempat ada prinsip kontekstualitas. Dalam prinsip ini pembelajaran harus dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik dan keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima ada prinsip pengalaman langsung. Dalam prinsip ini pembelajaran harus memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan keberagaman melalui berbagai aktivitas seperti kunjungan, pementasan budaya, atau proyek kolaboratif. Dan yang keenam itu ada prinsip berpikir kritis dan reflektif. Dalam prinsip ini, pembelajaran harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap stereotip, prasangka, dan diskriminasi, serta melakukan refleksi terhadap sikapnya sendiri. Dan yang terakhir itu prinsip keterlibatan komunitas. Dalam prinsip ini, pembelajaran melibatkan komunitas dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan mitra dalam pendidikan Bhinneka. Strategi implementasi di sekolah dasar. Implementasi pembelajaran PKN berbasis Bhinneka di sekolah dasar dapat dilakukan melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama itu integrasi dalam kurikulum. Nah, dalam integrasi kurikulum mengintegrasikan perspektif multikultural dan interkultural dalam kurikulum pendidikan di sekolah dasar, baik dalam tujuan pembelajaran, materi, metode, media maupun evaluasi. Jadi pendekatan ini memastikan bahwa keberagaman menjadi bagian integral dari seluruh proses pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan tematik integratif. Dalam pendekatan ini menerapkan pendekatan tematik integratif yang menghubungkan PKN dengan mata pelajaran lain seperti IPS, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan Agama dalam tema-tema yang berkaitan dengan keberagaman. Yang ketiga ada pengembangan bahan ajar inklusif. Jadi kita harus mengembangkan dan menggunakan bahan ajar
video, gambar, permainan, dan lagu yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Yang keenam ada penggunaan metode pembelajaran kooperatif. Menerapkan metode pembelajaran kooperatif seperti group investigation yang mendorong interaksi dan kerjasama antar peserta didik dengan latar belakang berbeda. Yang ketujuh ada perayaan keberagaman. Menyelenggarakan kegiatan perayaan keberagaman seperti festival budaya, pameran makanan tradisional, atau pertunjukan seni dari berbagai daerah. Yang kedelapan ada program pertukaran budaya. Melaksanakan program pertukaran budaya dengan sekolah lain yang memiliki karakteristik berbeda atau kunjungan ke komunitas budaya berbeda. Dan model pembelajaran PKN berbasis pendidikan. Beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam PKN berbasis pendidikan di sekolah dasar antara lain yang pertama ada model pembelajaran nilai berbasis cerita. Model ini menggunakan cerita, dongeng, atau kisah dari berbagai budaya sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dan interkultural. Melalui diskusi dan refleksi terhadap cerita, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman tentang keberagaman dan nilai-nilai universal. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Model ini menghadapkan peserta didik pada masalah yang terkait keberagaman dan meminta mereka untuk mencari solusi secara kolaboratif. Pendekatan ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada model pembelajaran simulasi dan memungkinkan. Model ini memungkinkan peserta didik untuk mengalami dan merasakan perspektif orang lain melalui simulasi dan memungkinkan. Pendekatan ini efektif untuk mengembangkan empati dan penghargaan terhadap kebenaran. Yang keempat ada model pembelajaran kooperatif lintas budaya. Model ini secara sengaja mengelompokkan peserta didik dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini mendorong interaktif positif antar kelompok dan pengembangan keterampilan kolaborasi. Yang kelima ada model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model ini mengintegrasikan pengetahuan, kearifan, dan praktik budaya lokal ke dalam pembelajaran PKN. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk mengapresiasikan nilai-nilai lokal sekaligus memahami relevansinya dengan nilai-nilai universal. G. Evaluasi pembelajaran PKN berbasis pendidikan. Evaluasi pembelajaran PKN berbasis pendidikan di sekolah dasar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual. Beberapa pendekatan evaluasi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama ada penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. Teknik yang dapat digunakan antara lain penilaian kinerja, proyek, portofolio atau produk. Yang kedua ada penilaian diri dan antar teman. Penilaian yang melibatkan peserta didik untuk mengevaluasi diri sendiri atau teman sebaya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan ini membantu mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab. Yang ketiga ada observasi perilaku. Pengamatan sistematis terhadap perilaku peserta didik dan dalam berbagai situasi, terutama yang berkaitan dengan interaksi antar kelompok dan respon terhadap keberagaman. Yang keempat ada jurnal reflektif. Catatan refleksif peserta didik tentang pengalaman, pemikiran, dan perasaan mereka terkait keberagaman dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan mereka. Dan yang kelima ada asesmen berbasis cerita. Penilaian melalui cerita atau narasi yang dibuat peserta didik yang mencerminkan pemahaman mereka tentang keberagaman dan nilai-nilai multikultural. Yang keenam ada rubrik penilaian kompetensi
kompetensi interkultural. Dalam instrumen penilaian yang mengukur tingkat kompetensi interkultural peserta didik meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan konteks keberagaman. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya menarik satu kesimpulan, yaitu pengembangan pembelajaran PKN sebagai pendidikan bhinneka untuk sekolah dasar merupakan upaya strategi dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran dan keterampilan hidup dalam keberagaman. Melalui pendekatan ini, PKN tidak lagi menjadi pembelajaran yang kaku dan teoritis, tetapi menjadi pembelajaran yang hidup, kontekstual, dan bermakna